Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan coba berbagi latihan soal UB PPG Kemenak tahun 2021 pada pelajaran fikih. Untuk kemajuan kita bersama, jangan lupa subscribe dan berbagi ke teman-teman PPG yang lain. Kita langsung saja. Soal yang pertama. Perhatikan rumusan KI dan KD di bawah ini. Ada 4.1 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada KD 4.1 menyajikan fakta, fenomena, kebenaran akidah Islam. Rumusan IPK yang tepat untuk KI dan KD di atas adalah, teman-teman bisa dibaca ya. A. Menjelaskan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dengan menggali dari berbagai sumber. B. Mengurai fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dan penuh tanggung jawab. C. Mengidentifikasi fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dan menggali dari berbagai sumber. D. Mempresentasikan bagan tentang fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dengan penuh tanggung jawab. E. Menyusun peta konsep tentang fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dengan baik dan benar. Jawabannya adalah D, yaitu mempresentasikan bagan tentang fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam dengan penuh tanggung jawab. Soal yang kedua, perhatikan IPK di bawah ini. 1. Menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat dengan menggali dari berbagai sumber dengan penuh tanggung jawab. 2. Mengidentifikasi contoh sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat dengan baik dan benar. 3. Menelaah dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat kaitannya dengan kesuksesan seorang dalam hidup dan kehidupan secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab dan saling menghargai. IPK yang memuat karakteristik pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. Semua benar, dan E. Hanya 3 yang benar. Adapun jawabannya adalah C, yaitu 1 dan 3. Kita lanjut soal berikutnya. 3. Ali dan kawan-kawan adalah siswa madrasah ibtidaiyah berumur 8 tahun. Ali belajar membagi kancing dan membuat deret angka. Merujuk pada teori perkembangan intelektual yang dikemukakan Piaget, maka Ali berada pada fase titik-titik. Kalian teman-teman bisa dibaca ya. Teman-teman bisa dibaca ini. A. Sensomotorik. 2. Preoperasional. C. Itu jawabannya adalah C. Yang ketiga, yang nomor 4, Magelang. Peristiwa tawuran pelajar di Kabupaten Magelang bermula dari saling ajak dan saling tantang di media sosial. Tawuran itu mengakibatkan siswa SMK Ma'arif yang bernama Nasrul Aziz, 17 tahun tewas akibat terkena sabetan dan tusukan senjata tajam. Ketiga tersangka yakni LR, 18 tahun, warga Mertoyudan, IP 19 tahun, warga Kaliangkrik, dan NA 17 tahun, warga Ngerabak, Kabupaten Magelang. Sementara itu, tersangka LR mengaku hanya ikut-ikutan diajak teman-temannya. Dalam kejadian itu, ia mengaku membacok korban dan menyesali atas perbuatannya. Saya hanya ikut-ikutan, saya bacok pakai ini menunjukkan parang, saya menyesali, tuturnya.
Dilansir dari ya. Ilustrasi di atas relevan dengan teori perkembangan: A. Kognitif, B. Emosi dan kognitif, C. Moral dan spiritual, D. Fisik, E. Psikomotorik. Jawabannya adalah B, yaitu emosi dan kognitif. Soal nomor 5. Dewi, 9 tahun, duduk di bangku paling pojok di kelas. Wajahnya cemberut. Sungguh hari itu Dewi merasa kecewa kepada ibu guru Nadia yang beberapa kali menegurnya karena mengira Dewi yang terus berpercaya kepada Adam. Dewi bercakap-cakap dengan kawan lainnya yang duduk di kursi belakang. Mereka berbagi simpati pada apa yang menimpa Dewi. Menurut teori perkembangan emosi yang disampaikan oleh Sujoyo, yang dialami Dewi dan ibu guru Nadia adalah emosi yang mampu A. mempertahankan diri, B. membuat keputusan, C. menciptakan batasan, C. berkomunikasi, dan yang E. menciptakan kesatuan. Jawabannya adalah E. menciptakan kesatuan. Soal berikutnya ada, Ibu guru Yasmin memperlihatkan video tentang peristiwa tsunami di Aceh kepada siswa kelas 6. Kemudian siswa kelas 6 menyampaikan pikiran mereka tentang tsunami Aceh dan perasaan mereka setelah menyaksikannya. Maka kegiatan siswa dalam menyampaikan pikiran adalah bentuk dari stimulus, respon, stimulus dan respon, D. pengayaan, C. E. afirmasi. Jawabannya adalah B, yaitu respon. 7. Rida, siswa berumur 10 tahun yang duduk di kelas 5 MI Al-Barokah, sedang memaparkan peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh dengan cara sistematis dan logis. Riri menggunakan bahasa yang runtut, tidak berbelit-belit dan tidak terputus-putus. Riri memaparkan pemahamannya terhadap situasi yang terjadi ketika itu melalui kisah yang ia tonton. Ilustrasi tersebut merupakan manifestasi dari teori pembelajaran: A. behavioristik, B. konstruktivistik, C. kognitif, D. humanistik. Yang E semuanya benar. Jawabannya adalah C, yaitu kognitif, yaitu mengingat. 8. Hari ini akan dilakukan pembahasan mengenai adab kepada sesama di kelas Riri. Guru melakukan serangkaian aktivitas berikut selama pembelajaran: menggali pengetahuan awal siswa kelas Riri mengenai adab kepada sesama, memberikan siswa ruang berpikir mengapa adab kepada sesama itu penting, dan menyusun konsep tentang adab kepada sesama mulai dari hal yang mereka ketahui, dan berlatih memaknai peristiwa adab kepada sesama dalam pemahaman sederhana. Secara bertahap, peserta didik membangun pemahaman tentang konsep adab kepada sesama. Siswa menjadi sentral dari kegiatan ini. Ilustrasi di atas bersesuaian dengan konsep belajar behavioristik, konstruktivistik, kognitif, humanistik. Semuanya benar. Jawabannya adalah B, konstruktivisme. Itu bisa. 9. Hari ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rika dan kawan-kawan menunaikan zakat fitrah di sekolah. Seluruh siswa termasuk Rika diajak untuk menyaksikan proses penerimaan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Rika dan kawan-kawannya menyaksikan pembagian zakat fitrah bagi masyarakat. Ilustrasi ini sesuai dengan teori belajar humanistik Kolb pada tahap A. pengamatan konkret, B. pengamatan aktif reflektif, C. konseptualisasi, D. eksperimental aktif, E. semuanya benar. Jawabannya adalah A, yaitu pengamatan konkret, yaitu Rika dan kawan-kawannya secara nyata melihat proses bagaimana memberikan
zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan. Nomor 10, Idris, siswa kelas 4 MI, sedang memperhatikan dengan serius ketika Bu Nuri menjelaskan mengenai pentingnya menghindari perilaku egois dan iri. Allah melihat kita dan apapun yang kita lakukan meski kita tidak melihat atau menyadarinya, kata Bu Nuri sambil menggerakkan tangan dan kepalanya berulang-ulang. Kalimat ini sangat berkesan buat Idris sehingga ia mengulang-ulang kalimat itu setiap kali Idris menyaksikan atau mendengar peristiwa yang relevan. Pengulangan merupakan wujud dari konsep teori pembelajaran A. Sosial, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Sosial, dan E. Kognitif. Jawabannya adalah A, yaitu sosial. 11. Dalam kegiatan inti pada pembelajaran tata krama, sopan santun, dan rasa malu dirumuskan bahwa secara berkelompok peserta didik mendiskusikan keadaan yang menjadikan anak memiliki tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Aktivitas peserta didik tersebut mengisyaratkan bahwa konstruksi IPK-nya berorientasi pada pengembangan kemampuan A. Berpikir kritis, B. Berpikir kreatif, B. Berpikir inovatif, D. Kolaboratif, dan E. Komunikatif. Jawabannya adalah berpikir kritis. 12. Pada pembelajaran akhlak tercela ghibah, peserta didik menganalisis gejala tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang berperilaku ghibah. Pendidik melakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Aktivitas belajar tersebut merupakan pendekatan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, yaitu discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, di project based learning, E. contextual learning. Jawabannya adalah A. discovery learning. 13. Dalam pembelajaran dampak sifat hasud, peserta didik selalu mencoba memikirkan cara-cara yang baru, unik, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain dalam melakukan penyelidikan untuk membuktikan hipotesis yang sebelumnya telah dibuat. Aktivitas belajar tersebut merupakan pendekatan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, aspek berpikir orisinal, yaitu A. discovery learning, B. inquiry learning, C. problem-based learning, D. project-based learning, dan E. contextual learning. Jawabannya adalah B, yaitu inquiry. Yaitu kalau dalam sintaknya, inquiry itu adalah di sini kata kuncinya adalah cara unik dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi anak ini mendapatkan informasi baru yang belum pernah ia dapat. 14. Dalam pembelajaran dampak sifat pesimis, peserta didik selalu mencoba memikirkan cara-cara baru, unik, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain dalam melakukan penyelidikan membuktikan hipotesis yang sebelumnya telah dibuat. Aktivitas belajar tersebut merupakan pendekatan pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif, yaitu discovery learning, inquiry, problem-based learning, project-based learning, C. contextual learning. Jawabannya adalah B, yaitu inquiry learning. 15. Pembelajaran akhlak tentang menyajikan contoh perilaku kerja keras dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh perilaku kerja keras yang ditayangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. 2. Pendidik membimbing peserta didik untuk menyusun peta konsep tentang contoh perilaku kerja keras dalam Microsoft PowerPoint.
3. Pendidik membimbing peserta didik untuk menyajikan peta konsep contoh perilaku kerja keras dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan menggunakan alat proyektor dan laptop. Pendidik membimbing peserta untuk menggali konsep tentang sifat kerja keras dan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Dari langkah-langkah tersebut yang termasuk kategori langkah belajar TPAJK adalah A2 dan 4, B1 dan 2, C1 dan 3, D2 dan 3, E1 dan 4. Jawabannya adalah A2 dan 4. 16. Pak Haidir membimbing peserta didik untuk menyusun peta konsep tentang contoh perilaku kerja keras dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian ia membimbing peserta didik untuk menyajikan peta konsep contoh perilaku kerja keras dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan menggunakan alat proyektor dan laptop. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa Pak Haidir memiliki beberapa karakteristik guru abad 21 sebagai berikut, yaitu A. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah, dan literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. B. Kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi, dan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. C. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, dan literasi informasi. D. Kreativitas dan inovasi, literasi media informasi komunikasi. E. Literasi media informasi komunikasi dan teknologi. Jawabannya adalah A, yaitu keterampilan berpikir kritis, yaitu di sini adalah menyajikan peta konsepnya. 17. Dalam pembelajaran pembiasaan menghindari perilaku sombong, disajikan materi pokok sebagai berikut. 1. Pengertian sombong. 2. Dalil nakli tentang larangan berperilaku sombong. 3. Contoh perilaku sombong. 4. Cara menghindari perilaku sombong. 5. Hikmah menghindari perilaku sombong dari pernyataan di atas. Susunan yang benar dari materi ajar berdasarkan urutan kategori struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif adalah titik-titik. A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 4, 5, dan 1, C 3, 1, 2, 4, 5, D 4, 3, 5, 1, dan 2, E 5, 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C, yaitu 3, 1, 2, 4, dan 5. Kita di sini ada kata kuncinya ya, atau kategori struktur faktual, yaitu tentang faktual yang nyata, yaitu C di sini faktualnya contoh ya. 18. Dalam mempelajari kemampuan menghindari sifat tamak, peserta didik selalu mencoba memikirkan cara-cara yang baru, unik, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain dalam melakukan penyelidikan untuk membuktikan hipotesis yang sebelumnya telah dilakukan. Gagasan tersebut dirumuskan dalam peta konsep yang dituangkan pada PowerPoint dan dipresentasikan dengan bantuan Smart TV. Deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21, yaitu A. Discovery Learning, B. Inquiry Learning, B. Project-Based Learning, D. Project-Based Learning, E. Contextual Learning. Jawabannya adalah B, yaitu Inquiry Learning. 19. Dalam pembelajaran akhlak, dalam berhias, peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi kertas plano atau flip card dan mendapat tema tentang adab berhias. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding. Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok lain. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain. Deskripsi tersebut menggambarkan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan
tuntutan ke-13 dan perkembangan abad 21 yaitu A. Everyone is a teacher here. B. Poster session. D. Small group discussion. D. Gallery walk. E. Role play. Jawabannya adalah D, yaitu gallery walk. 20. Dalam RPP tentang KD memahami adab mandi dan berpakaian dirumuskan beberapa indikator berikut ini. 1. Menjelaskan pengertian adab mandi dan berpakaian. 2. Menjelaskan keadaan yang menyajikan anak memiliki adab mandi dan berpakaian. 3. Menjelaskan alasan adab keterkaitan antara memiliki adab mandi dan berpakaian dengan kesehatan dan kesopanan. Sumber belajar berbasis IT yang relevan dengan rumusan IPK tersebut adalah buku, B. Guru, C. e-book, D. Alam sekitar, dan media. Ya, kita sumbernya. Ini kata kuncinya adalah IT. Ya, IT yang hanya dari kelima ini yang termasuk IT hanya adalah e-book. Jadi jawabannya pasti C, yaitu e-book. Mungkin hanya ini baru ini 20. Kita tunggu soal latihan soal-soal berikutnya ya. Mungkin ini bermanfaat bagi teman-teman untuk latihan kita bersama menghadapi UB ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.